Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan, oke, di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The High Priestess. Kartu pertama ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Kartu pertama ini menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana energi kamu, tentang bagaimana kamu saat ini, ataupun tentang bagaimana kamu orang yang memang aku akui cukup dan sangat penyabar. Kamu orang yang cukup tertutup, ya. Kamu orang yang nggak mau terlihat teman-teman, nggak mau terlihat bagaimana ya kehidupan kamu yang sebenarnya. Jadi memang sangat tertutup banget, ya. Dan mungkin tidak semua orang bisa cocok dengan kamu, teman-teman. Hanya orang-orang tertentu yang memang benar-benar satu frekuensi dengan kamu di sini. Ya. Orang yang tidak pernah sibuk dengan kehidupan orang lain, tidak pernah mengurusi kehidupan orang lain, namun memang kebalikannya, ya. Dapat aku akui, banyak orang yang sibuk dan selalu mengurusi kehidupan kamu di sini, teman-teman. Ya, berarti memang itu menandakan bahwasanya mereka itu nggak senang terhadap kehidupan kamu, nggak suka, membenci kehidupan kamu, teman-teman. Ya, tetap salah ya. Ketika kurangnya interaksi ya terlalu dianggap sombong. Ya, padahal mungkin kamu orang yang memang tidak mau membuang-buang energi positif untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Oke? Seperti itu. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Four of Swords. 4 pedang muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan, teman-teman. Kita kembali lagi terhadap sebuah energi yang aku katakan bahwasannya memang banyak orang yang nggak senang terhadap kehidupan kamu nih. Ya. Banyak orang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu, padahal mungkin kamu orang yang selalu menutup diri kamu untuk dunia luar. Lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan bahkan mungkin di kamar, ya. Oke. Tetapi tetap saja ada energi-energi negatif yang selalu datang untuk mengusik dan mengganggu. Ya. Faktanya, nyatanya adalah orang yang selalu mengusik kehidupan kamu ternyata orang-orang terdekat kamu sendiri, teman-teman. Orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri. Ini yang membuat kamu bingung. Kenapa? Ya. Apakah kamu dianggap orang yang cukup sombong? Oke. Padahal kamu orang yang mungkin cukup netral, gitu. Ya, tidak mau mengusik, ya. Itu orang yang netral. Ya, dan bahkan tidak peduli dengan kehidupan orang lain, urusan orang lain, ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari kartu ketiga ini sih, seperti sih mereka merasa iri dengki terhadap kehidupan kamu, ya.
mungkin di satu sisi kehidupan kamu tuh lebih baik daripada kehidupan mereka dalam segala hal, ya. Jadi ini yang membuat mereka itu ngerasa tersaingi banget, ingin bersaing dengan kamu tetapi tidak mampu. Yang mereka lakukan ya apa? Ya tentu memfitnah, mengadu domba, ya, mencari orang lain yang sama-sama membenci kamu, teman-teman, ya, untuk memperkuat persatuan mereka. Padahal ya berarti memang itu cukup menunjukkan, membuktikan bahwasanya memang kamu bukan orang sembarangan gitu loh. Untuk menghadapi kamu sendiri mereka membutuhkan beberapa orang, teman-teman, ya. Nah, kemudian pada kutub berikutnya aku punya Temperance. Nyatanya faktanya apa? Nggak bakal sesuai dengan ekspektasi mereka lah. Ada sebuah energi yang aku akui di sini lagi memproteksi kamu, teman-teman, ya. Nah, ini sebenarnya memang tingkat spiritual kamu cukup bagus. Artinya hubungan kedekatan kamu dengan Tuhan masing-masing itu bagus. Seseorang yang dekat dengan Tuhannya, ya, maka dia pasti bakal benar-benar dijaga, teman-teman. Ya nggak usah khawatir lah. Jadi memang ketika kamu mempunyai sebuah komitmen, ya, untuk lebih memilih menutup diri kamu untuk dunia luar, ya itu sesuatu hal yang menjadi hak kamu, gitu ya. Semua orang berhak untuk menentukan kehidupan, ya kehidupannya masing-masing. Selagi memang orang-orang yang mengusik kehidupan kamu terus mencoba mengusik, ya mereka nggak bakal berhasil lah, ya kalau aku katakan sih seperti itu. Dan bahkan ini meliputi segala hal loh di dalam perihal pekerjaan kamu, ya orang-orang yang berada di dalam circle itu sendiri, ya. Dan bahkan yang terlihat baik belum tentu baik, hati-hati juga kamu, teman-teman, ya, dalam bisnis dan bahkan di dalam keluarga, ya. Itu tadi aku katakan, orang-orang terdekat kamu sendiri yang sebenarnya tidak suka terhadap kamu nih, ya. Oke. Tetapi itu tadi ya masih segala sesuatunya masih dilancarkan kok. Kenapa? Semesta lagi melindungi kamu di sini, memproteksi kamu, teman-teman. Dari rezeki, ekonomi, semuanya baik, masih berjalan dengan baik, ya. Jadi nggak ada masalah-masalah yang cukup serius. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan, ya, ataupun rezeki teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Aku punya King of Swords, ya. Queen of Swords, ada Ace of Cups. Luar biasa, ya. Energi perjuangannya, komitmennya, selaras, saling berkomitmen, ya, keselarasan energi, kerjasama yang cukup baik. Sebuah cara kamu untuk sukses, memang aku akui kamu orang yang cukup cerdas nih, ya. Selalu saja memanfaatkan sebuah peluang dan kesempatan yang datang. Dan bahkan ketika tidak ada peluang yang datang, kamu mencari itu, ya. Kerjasama yang baik akan mendatangkan adanya hal yang baik pula, ya. Jadi mengenai tentang keuangan, mengenai tentang rezeki, ya, bagus. Kenapa? Ini katanya menggambarkan tentang sebuah keberkahan dan keberuntungan. Ada kelimpahan materi. Ya, rezeki yang berlimpah-limpah, teman-teman. Amin. Ya, rezeki yang berlimpah ruah. Rezeki yang super dahsyat. Rezeki yang stabil. Sedang ataupun akan kamu dapatkan. Oke? Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sudah berumah tangga, ya. Nah, bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Aquarius dalam pekan ini? Aku punya Six of Pentacles, 6 koin, ada Three of Cups, 3 cangkir, dan aku punya The Emperor. Melihat tentang bagaimana ketika energi ini berbicara terkait dengan kehidupan rumah tangga kamu, ya teman-teman. Energinya cukup istimewa, ya. Aku melihat ada sebuah komitmen. Sebuah komitmen, kedewasaan, kesetiaan, ya, kebijaksanaan. Ada pencapaian bersama, kesuksesan bersama, ya. Jadi mungkin ini juga meliputi dengan tentang yang namanya kerjasama bareng, ya. Antara kamu dengan pasangan kamu sangat-sangat bersinergi, ya teman-teman. Jadi itu juga yang membuat aku rasa jalan kerezekian kamu bagus, ya. Dari tadi kita lihat rezeki kamu memang bagus di sini, teman-teman. Terutama di bulan Mei inilah khususnya, ya. Dan semoga di tahun 2025 ini, ya, rumah tangga teman-teman Aquarius itu bisa tetap
langgeng harmonis ya, rezekinya berlimpah, dan yang lagi ada masalah rumah tangga ya teman-teman, semoga cepat terselesaikan ya. Karena yang aku lihat di sini ini cukup menunjukkan tentang bagaimana semua problem yang terjadi itu akan segera selesai. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang sedang berpacaran. Aku punya 5 tongkat, ada 8 pedang, dan aku punya 7 cangkir. Oke. Dari ketiga kartu ini teman-teman melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran kamu, mohon maaf. Ya. Sangat-sangat menggambarkan tentang bagaimana konflik itu sedang terjadi saat ini. Sebuah hubungan yang cukup rumit bahkan. Ya. Saling menyakiti, ataupun mungkin satu pihak yang menyakiti. Yang jelas ada sebuah kekecewaan, kesedihan. Hubungan kamu juga sering on off. Tetapi memang tidak dapat dipungkiri. Sebenarnya kalau untuk masalah perasaan ya saya sama-sama sayang ya. Cukup besar. Hanya saja tadi keegoisan yang terlalu besar. Keegoisan yang terlalu besar yang mengalahkan segala sesuatunya. Ya. Jarang banget mengikuti kata hati. Ya teman-teman, selalu mengikuti nafsu. Itu yang selalu membuat problem ataupun masalah di dalam hubungan asmara kamu. Jadi mungkin keegoisan yang perlu diperbaiki ya. Sifat, oke teman-teman, sikap. Ya kalau bisa diminimalisin lah. Ya ketika memang masih ada apa namanya teman-teman, perasaan, keinginan untuk bersama ya. Gitu. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Five of Cups, ada Eight of Pentacles, dan aku punya Ten of Wands. Oke, jadi melihat tentang bagaimana energi kehidupan asmara kamu ya. Dari ketiga kartu ini cukup menggambarkan teman-teman. Ya, kalau untuk masalah peluang potensi kamu segera bertemu dengan jodoh dan pasangan itu memang belum terlihat banget. Tetapi bukan berarti enggak ya. Semua orang punya kesempatan yang sama kok untuk bahagia, teman-teman. Yang paling terpenting adalah kudu sabar. Hati-hati. Kali ini kamu harus lebih selektif memang juga. Karena melihat tentang bagaimana track record di dalam hubungan kamu, ya selalu gagal, kecewa, selalu dimanfaatin. Dan kemudian dari kartu ketiga ini juga menggambarkan tentang bagaimana sih, ya sulitnya kamu menemukan jodoh baru ya. Pasangan baru ataupun orang yang berkomitmen lah ya. Mungkin kamu orang yang ingin segera berkomitmen ya ketika bertemu dengan seseorang yang serius ya, ingin ajak serius teman-teman. Ya namun memang selama ini masih banyak menemukan kendala gitu. Kenapa? Ya mungkin karena terburu-buru banget teman-teman. Jadi harus lebih kenal dulu lah ketika dekat nanti dengan seseorang gitu ya. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Nah, aku punya Seven of Swords ya. Aku punya The Empress dan The Tower. Oke. Melihat tentang bagaimana kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman. Ini juga kartu yang menggambarkan ya sebuah kewaspadaan diri kamu harus benar-benar ekstra banget. Mohon maaf teman-teman. Dia orang yang aku rasa nggak terlalu tepat untuk kamu deh. Dia hanya ingin manfaatin kamu. Ya, manfaatin kamu. Uang dan nafsu yang hanya dia inginkan. Ketika dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan ya, apa yang diharapkan dari kamu, cepat ataupun lambat dia bakal meninggalkan. Ya jangan sampai ini terjadi teman-teman, karena lihat dari energi ini sih dia nggak baik untuk kamu. Ya, jadi ketika baru kenal, ya jangan terburu-buru. Saling mengenal dulu. Bagaimana tentang tujuannya dulu deh. Ya, kalau mungkin masalah sifatnya, ya cukup relatif lah ya. Bisa jadi orangnya egois, tetapi kalau memang setia, ya no problem. Ya, ketika dia ingin komitmen, ya no problem. Tetapi ketika memang tujuannya hanya ingin manfaatin doang, ya, hanya ingin uang ataupun nafsu, ya jelas ujung-ujungnya pasti meninggalkan teman-teman. Ya, oke. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Aquarius.
Aku punya tanggal 16, tanggal 6, tanggal 10 ya. Tanggal 31, 11, tanggal 14, 24, 18, 21, 19, 12, dan tanggal 26. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.